atau nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustadz Mukhlis. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget karangan si ngobrol baik. Masya Allah. Arifin. Duit taruh dulu duit, ntar nyatetnya ntar. Jangan sementang pakai dibayar, mengangkot. Nah, makan sambil makan boleh, kalau sambil makan boleh, sumpel mulut boleh pakai makanan. Asal jangan sambil ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Wa yaqulu Allahu ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul mukarram yang sama kita hormati, para orang tua, para guru, para sesepuh, bil khusus yang sudah memimpin zikir tahlil, juga pembacaan surah Yasin, orang tua kita mukarram Bapak Subur, nama sama badan gak sesuai. Ya Subur makan gede ya bongsor. Juga yang sama kita hormati orang tua kita, guru kita mukarram Al Ustadz Haji Junaidi. Alhamdulillah dari tadi saya celingak-celinguk, saya cariin baru nongol. Udah kayak polisi India ya, telat mulu datangnya. Juga yang sama kita hormati pengatur acara dalam kurung MC Al Ustadz Saiful ya. Benar? Ya. Yang sudah memberikan waktunya ke saya mah lagi taran-taran baik, kirain sambutan dulu. Juga teristimewa sahibul bait yang udah ngundang saya dari bulan Oktober kalau kagak salah. Saya sampai salah tanggal. Emang ketemunya di jalanan, ketemunya di Sederhana, no sono di Arko. Ketemu lagi sama-sama belanja.
Dia ngomong di situ, saya mah ingatnya tanggal 25 Oktober kemarin, pas banget 25 bentrok. Makanya saya kaget, barang apa ini ya? Ternyata 5 November. Untung beda. Jadi alhamdulillah bisa hadir. Bang, nama aslinya siapa sih dia? Hasbullah. Emang kita kenal Bang Jabul baik. Bang Hasbullah, mudah-mudahan Bang Hasbullah dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar, para sesepuh keluarga besar Haji Banin bin Haji Pendek, yang maafin saya nggak sebutin satu-satu. Yang pertama, waktu udah siang, jam saya udah jam 11 lewat 5 menit, sementara kata dokter saya nggak boleh makan telat di atas jam 11. Makanya jangan lama-lama. Johor juga yang kedua, Johor sekarang rada muda, jam 11.40 ya Waji. Ya ntar saya lagi ngomong tau-tau ajan, kan serba salah ya. Mau berhenti lagi sedang enaknya nggak berhenti, ya namanya orang lagi ajan. Makanya ya alhamdulillah kalau dicepetin. Gak lama saya ngomong, paling 5 menit. Lah ngapa bayar kagak protes? Lo yang bayar diem-diem baik lo. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah nggak pernah berhenti ngasih nikmat ke kita. Yang pertama, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dikasih nikmat sehat. Sebab nikmat sehat itu nikmat terbesar kedua yang Allah kasih buat kita. Sering saya sampaikan, orang kalau badan sehat mah mau ngapain juga enak. Orang kalau sehat mah mau makan apa juga enak. Be kalau orang sakit, masya Allah, umi saya ngalamin, masya Allah lagi sakit, apa be kagak boleh dimakan. Karena mau udah sehat, apa be makan. Ya begitu, makanya badan sehat bersyukur. Orang sakit nggak bisa kemana-mana, kita alhamdulillah badan sehat, bisa silaturahim kumpul di sini, enak banget ini kumpul adem maupun jambu. Pinter banget ngadain acaranya pas jambu habis. Saya lagi telinga cinguk, saya intek udah kagak ada pisan buahnya, tinggal kembangnya doang itu. Bersyukur kita alhamdulillah. Nikmat kedua kita bersyukur alhamdulillah nih udah 3 hari kita diguyur sama hujan. Udah berapa bulan kita dikasih panas yang luar biasa, setiap daerah semua kekeringan. Sampai di rumah saya juga sama, minta air sama tetangga. Alhamdulillah tetangga nggak kekeringan, jadi tiap hari ngangkutin air di rumah dia. Sekarang alhamdulillah udah dikasih hujan, udah 3 hari hujan barek-barek ya. Ngerti barek-barek? Doain biar hujannya bawa berkah buat kita, hujannya bawa rahmah buat kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya yang mudah-mudahan istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kita harapkan adalah syafaatul uzma dari baginda Nabi sampai nanti di hari kiamat. Hari ini peringatan 40 hari wafatnya Encang Aminah binti Haji Banin. Alhamdulillah, bingung kita mau bersyukur apa bagaimana ya. Emang keluarga Kong Haji Banin lagi diujinya sama kematian. Luar biasa, berturut-turut kagak berhenti-berhenti. Dari pertama abang saya wafat, kemudian lanjut. Oh iya, engkong dulu ya. Engkong sama A berapa bedanya? 5 bulan. Dari engkong nyusul cucunya terus cicitnya. Ya, siapa? Kalila. Cicitnya Karang anaknya. Masya Allah, diuji lagi, ujinya kematian semua. Mudah-mudahan nih keluarga besar Kong Haji Banin biar pada sabar semua ya. Biar pada ikhlas semua. Emang dikasihnya yang begitu, ridhoin aja, terimain aja. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita yang ikhlas, buat yang wafat jadi pengampunan dosa. Amin ya rabbal.
Saya sebenarnya tadi mau berangkat rada-rada ragu-ragu. Ragu-ragunya kenapa? Sebab saya nggak dari rumah. Saya dari Kampung Pulau, habis ngisi acara khatmil Quran. Saya udah bilang sama istri dari khatmil Quran mau langsung ke Blok Sao. Kata istri pulang dulu ya. Lama ngapa pakai pulang dulu? Ganti baju, kata dia begitu. Iya ya. Saya khawatir nanti saya pakai baju ini ada yang lihat nangis baik. Bener aja. Saya nyampe belum ketemu orangnya dia udah mewek. Ini baju alhamdulillah lungsuran dari abang saya. Baju AA, baju Aroni dikasih ke saya. Saya tafaulan sama beliau, saya pakai buat ceramah, saya pakai buat ngaji. Pahalanya saya niatin buat almarhum. Doain biar almarhum selalu tenang di alam barzah, enak duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah dulu. Yang pertama buat Kong Haji Banin bin Haji Pendek, yang kedua buat Cang Aminah binti Haji Pendek binti Haji Banin, yang ketiga buat abang saya Saroni bin Sanwani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu orang bijak, dia bukan nabi juga bukan wali. Beliau hidup dalam satu riwayat dikatakan hidup di zamannya Nabi Daud, sebelum Nabi Daud diutus menjadi nabi. Beliau bukan nabi, tapi nasihatnya beliau itu luar biasa. Bijaksananya luar biasa sampai beliau mendapatkan gelar Al-Hakim, orang yang bijaksana, karena begitu banyak nasihat yang bijaksana. Sampai akhirnya turunlah nabi, diutuslah Nabi Daud sebagai nabi. Beliau berhenti memberikan nasihat. Kenapa? Karena sudah ada yang memiliki tugas yang sesungguhnya memberikan nasihat, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Semua nasihat-nasihat beliau ini diabadikan dalam hadis, di dalam kitab para ulama, bahkan dalam Al-Quran. Bahkan saking mulianya nih orang, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Mohon maaf ketinggalan, Masya Allah abang saya, Bang Sahadi. Maafin ya, nggak kelihatan kalingan tiang. Bapak Ketua, ya. Tuh, namanya diabadiin dalam Al-Quran menjadi nama surah. Surah Luqman. Surah Luqman. Namanya Luqman Al-Hakim. Dia itu orang yang bijaksana, selalu ngasih nasihat. Ada satu nasihat beliau yang dikutip oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibadnya. Kata beliau, dia nasihatin anaknya. Ini karena peringatan 40 hari kita ngomongin mati ya. Mudah-mudahan kalau udah kita ngomongin mati mah nggak semuanya, nggak ada yang mati lagi di sini. Amin. Tadi kita amat yang amin, udah siap mati ramanya. Kata Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya innan nasi salasatu aslasin. Ini nasihat buat kita. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi pada 3 bagian. Nih badan kita, nih yang kita punya itu dibagi 3. Sulusul lillah, wa sulusul lidudi, wa sulusul linnas. Yang pertama, sulusul lillah, yang 1/3 bagian punya Allah. Wa sulusul lidudi, 1/3 bagian buat belatung. Wa sulusul linafsi, yang 1/3 bagian lagi buat kita. Apa yang bagian pertama, 1/3 bagian yang pertama sulusul lillah? Apa itu yang buat Allah? Ruh kita. Jadi ini jasad yang kita punya nih, badan yang jejek sampai waya gini kita pakai. Badan yang jejek sampai waya gini masih kita nikmatin nikmatnya, itu dibagi 3. Ada ruhnya, ada jasadnya, ada amalnya. Yang pertama ruh tuh punya Allah, nanti bakal diambil. Kapan? Ntar kalau udah waktunya.
Kalau ngikutin kalau ngikutin Nabi Muhammad 63 tahun. Kalau ngikutin Nabi Muhammad. Tapi kan nggak ngikutin umur Nabi. Sebab mati nggak mesti tua, nggak mesti. Ada orang yang udah tua banget, kagak mati-mati. Almarhum engkong, masya Allah luar biasa. Bonusnya, usia berapa beliau wafat? 100 lebih ya, 103 tahun. Kalau kita ngikutin umur Nabi Muhammad 63 tahun, maka yang hari ini umurnya 62 tahun, 11 bulan 29 hari, kalau dia makan banyak jangan diaruh-aruh. Biarin dia makan seenaknya, dia ngebungkus banyak, biarin orang tinggal sehari lagi. Kalau ngikutin umur Nabi. Tapi kan urusan mati gak bisa begitu. Karena mati gak mesti tua. Yang muda kalau waktunya Allah sayang, Allah panggil, dipanggil. Buktinya abang saya 35 tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia lagi sedang-sedangnya. Bahkan kalau dalam Quran belum menginjak masa dewasa. Sebab kalau Quran itu dewasa yang sempurna itu falamma balagu arba'ina sanah. 40 tahun tuh baru dianggap dewasa dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang umur 40 tahun itu udah jadi patokan. Kalau umur 40 tahun kelakuannya masih kagak semenggak, maka kesononya makin gak semenggak. Umur 40 tahun hari Jumat jam 11 lewat 15 masih di ngempang baik megang joran, sampai mati megang joran baik. Bisa-bisa matinya megang joran. Umur 40 tahun itu udah jadi patokan sebenarnya. Terlepas dari urusan hidayah dari Allah. Jadi kalau orang umur 40 tahun rajin banget ke masjid, insya Allah sampai wafat rajin ke masjid. Itu patokannya. Maka itu urusan mati nggak terhitung soal umur. Malahan Kalila, masya Allah, berapa umur Kalila? 14, baru setahun 2 bulan udah dipanggil sama Allah. Enak, siapa mamanya? Teca ya? Tenia. Tenia udah punya tabungan di surga. Ntar begitu hari kiamat kita dikumpulin di padang mahsyar, Tenia nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim disambut tuh sama Kalila. Ntar di surga dilayanin sama Kalila. Udah punya pelayan pribadi dia, Pak. Udah punya syafaat nanti di sorga. Jadi kalau dia misalkan auzubillah min dzalik Tenia misalkan timbangannya sama, baik sama buruknya sama, mizannya sama, maka kan kalau timbangan sama rata, maka dia akan ngabisin dosa dulu di mana? Di neraka. Tapi karena dia sudah punya syafaat seorang anak yang meninggal sebelum usia balik, maka anaknya akan memberikan syafaat dia, diberikan syafaat dari anaknya, diberikan syafaat dari Rasulullah, maka akan menjadi berat lebih kebaikannya, masuk surga. Amin ya rabbal. Makanya kalau pengen masuk surga gampang mah punya anak kecil, mati-matiin baik. Iya, jangan juga. Justru punya anak biar banyak. Ini ngomong begini bini saya kagak ada lagi dah. Justru punya anak kudunya mah yang banyak. Contoh orang dulu. Kenapa? Anak itu tabungan buat kita. Anak tuh aset buat kita. Anak itu bisa jadi penyelamat buat kita. Makanya orang dulu mah nggak ada yang anaknya dikit. Benar? Engkau Haji Banin berapa anaknya? Berapa? 11. Hidup semua tuh. Orang semua. Jadi orang semua itu 11. Kan kalau jadi semua, masya Allah luar biasa, orang tua enak banget. Gak usah 11 dah, punya anak 6. Jadi semua 6. Tapi kalau guru saya bilang kalau punya anak 1 kudu ada yang rada begoan dikit. Kata guru saya begitu, punya anak 6 jangan 6-6-nya pinter, kudu ada 1 yang rada begoan dikit. Emang apa? Ntar dia yang ngurusin kita. Dia mah kata guru saya jangan diturutin, anak didik biar pada pinter.
Kalau anak 5 jadi semua, yang satu jadi ustadz, yang satu jadi guru, yang satu jadi PNS, yang satu jadi dokter, yang satu jadi pengacara, jadi pejabat, kan enak. Kalau punya anak banyak enak, semuanya pintar, semuanya bisa baca Quran. Ketika kita wafat, 5-5-nya bacain Quran. Enaknya begitu kalau punya anak banyak, jadi penyelamat buat kita nanti di alam barzakh. Wah, ini pengen ngomong begini, pengennya depan bini saya, ini susah banget nambah anak. Saya lagi pengen banget nambah anak sama bini saya, lagi ngerengek baik, emang belum siap baik, katanya belum siap, anak saya nungguin masuk SD, begitu kata dia. Saya ancam, kalau lu kagak mau nambah anak, gua nambah bini begini. Ya mak gua ngadu dah. Lah guru saya begitu ngomong, anak kudu banyak, kalau bini nggak mau bikinin anak, nambah bini, begitu. Tuh, anak tabungan buat kita. Makanya Masya Allah, urusan mati bukan urusan umur. Nggak mesti tua, nggak mesti muda. Kalau udah waktunya dipanggil mati. Dan mati itu nggak mesti sakit. Ada orang sakit lama nggak mati-mati, ada orang sehat seger buger mati. Kan kita kadang-kadang suka heran ya. Masya Allah, dengar di Masjid Albaniyah pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun jam 11 siang diumumin Fulan bin Fulan meninggal dunia. Tuh kadang-kadang kita suka kaget. Ya Allah, tadi pagi masih main sama gua, siang udah meninggal. Kadang-kadang kita kaget deh, kemarin sore masih mancing sama gua, siang udah meninggal. Ya yang begitu mah jangan kaget, sebab mati datangnya ngedadak. Yang perlu kaget mah pagi mati, siang mancing. Itu boleh kaget. Lah kalau pagi mancing sama kita, siang meninggal, ya emang udah wayahnya. Nggak usah heran. Yang perlu kita heran, pagi mati, siang lemah mending itu lagi mancing. Urusan mati. Makanya ketika datang kematian kepada kita, ruh dicabutnya, ruh kita dicabut sama siapa? Malaikat. Siapa yang nyabut nyawa? Israel. Israel apa Israfil? Israfil apa Israfil? Israel. Kalau Israfil kerjanya apa? Belum kerja dia membawahi gini. Emang kerjaannya sangka kalah lah, kalau dia kerja nyoba-nyobain lah, hancur kita udah. Israel kalau udah ditugaskan untuk mencabut nyawa kita, ruh kita dicabut, diambil tuh ruh kita sama Allah, diambil sama yang punya, ini ruh punya Allah. Makanya ketika Allah titipkan ruh ke dalam jasad kita pada usia 40 hari, 40 hari itu kita ditiupin. Makanya sebenarnya ketika istri hamil, sunnahnya itu adalah 40 hari, 4 bulan 120 hari. Ketika usia 120 hari dalam kandungan tuh janin kita itu baru ditiupin ruh, baru ditentukan nasibnya, baru ditentukan rezekinya, baru ditentukan jodohnya. Makanya sunnahnya ketika hamil itu adalah syukurannya 4 bulanan. Kenapa? Sebelum ditiupkan ruh, sebelum ditentukan semuanya, kita minta di situ. Yang pengen punya anak laki minta di situ, pengen punya anak laki, biar anak jadi soleh, biar anak jadi soleha, mintanya di situ. Cuman kita kadang-kadang karena ngikutin tradisi, syukurannya nuju, emang udah begitu. Salah, nggak ada yang salah. Semua tradisi yang dimulain sama orang-orang tua kita terusin, nggak ada yang salah. Sama baik kita doa-doa juga. Makanya jangan bingung, mau 4 bulan bagus, 7 bulan bagus, lebih bagus lagi 4 bulan bikin, 7 bulan bikin. Itu yang lebih bagus lagi, 4 bulan didoain, 7 bulan didoain. Itu biar anak keluar jadi anak yang soleh atau soleha. Ya biasanya kalau 7 bulanin jika dibacain tuh ya, bacain surah apa? Surah Yusuf. Biar ngapa? Biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya tergantung bapaknya.
Ya kalau bapaknya hitam keling, bacain surah Yusuf 14 kali balik juga hitam-hitam juga. Mohon maaf, Nabi Yusuf itu gantengnya cuman 1/4 dari kegantengan seluruh di dunia. Nih bumi kan bulat nih, dibelah dua, setengah tuh gantengnya punya siapa? Punya Nabi Muhammad. Yang setengah dibagi dua, yang 1/4 punya Nabi Yusuf, yang 1/4 punya kita tuh. 1/4 kegantengan dunia dibagi kita seluruh dunia, makanya bentuknya acak adul. Ada yang petot, ada yang penjol, ada yang hidungnya mancung ke dalam. Karena 1/4 dibagi rame-rame, Nabi Yusuf 1/4 dewek. Makanya ganteng dia mah, tapi gantengnya Nabi Yusuf itu belum seberapa ketimbang gantengnya Nabi Muhammad. Berarti gantengan siapa? Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Lah ngapa bacanya surah Yusuf kalau pengen anaknya ganteng? Tuh. Kenapa? Yang digembor-gemborkan itu adalah Nabi Yusuf yang ganteng, bukan Nabi Muhammad. Karena ketampanan Nabi Muhammad itu ditutupi sama kewibawaannya Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad itu wibawanya yang ditampakkan sama Allah, bukan tampannya. Kalau cuma sekedar ketampanan, Masya Allah, setengah dunia punya Nabi Muhammad. Makanya beliau tidak ditunjukkan ketampanan, tapi akhlak sama kewibawaannya. Lagian ganteng seganteng-gantengnya Nabi Muhammad, kita nggak akan pernah mampu melihat ketampanan Nabi Muhammad. Jangankan kita, sahabat aja nggak sanggup melihat ketampanan Nabi Muhammad. Itu luar biasanya Nabi Muhammad. Dibaca itu surah Yusuf, bukan biar ganteng kayak Nabi Yusuf, biar akhlaknya kayak Nabi. Makanya besok kalau 7 bulanan baca dua-duanya. Surah Yusuf baca, surah Muhammad baca. Kan ada surah Muhammad, baca dua-duanya. Biar akhlaknya kayak baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kayak Nabi Yusuf alaihi salam. Kan luar biasa akhlaknya Nabi Yusuf. Digoda sama perempuan paling cantik. Siapa? Siti Zulaikha. Perempuan paling cantik saat itu. Tapi secantik-cantiknya Siti Zulaikha, dia masih tergoda sama ketampanan Nabi Yusuf. Saking tergodanya itu Nabi Yusuf dikunciin di dalam kamar berdua sama Siti Zulaikha, diajakin begituan. Nabi Yusuf kagak mau karena imannya kuat. Kabur Nabi Yusuf, dia lagi lari, ditarik baju Nabi Yusuf, robek belakangnya. Itu Nabi Yusuf. Coba kalau mukhlis yang diajakin, lah hayu. Nabi Yusuf imannya kuat, diajakin, dia kabur, ditarik bajunya, robek. Malu Siti Zulaikha, difitnah Nabi Yusuf. Dia teriak kalau Nabi Yusuf mau memperkosa Siti Zulaikha. Di sidang, akhirnya di sidang kata hakimnya, lihat bajunya. Kalau Nabi Yusuf robeknya yang depan, berarti Nabi Yusuf yang mau memperkosa. Tapi kalau robeknya bagian belakang, maka yang mau memperkosa adalah Siti Zulaikha. Begitu dilihat robeknya bagian belakang, selamatlah Nabi Yusuf dari tuduhan memperkosa. Jadi kesono-sono kan jauh bener. Ruh kita punya Allah. Makanya ketika jasad kita sudah nggak ada ruhnya, itu udah nggak ada gunanya. Jasad kalau udah nggak ada ruhnya, udah nggak ada gunanya, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Benar. Masya Allah, lagunya jelas tuh Bang Haji Oma, Sebujur Bangke. Udah kagak ada enak-enaknya, Pak. Yang tadinya kita anak bini cinta sama kita, secinta-cintanya bini, biar kata ketika kita meninggal dunia, Abang, nangis mah nangis, kejar sampai 3 hari 3 malam kagak diem-diem. Tapi kalau disuruh nemenin mah dalam kuburan belum tentu mau. Bener? Iya, bini juga begitu. Secinta-cintanya laki sama bini, Masya Allah, lepengan bini nangis mah ya Allah, nangis juga. Saya mah rada curiga. Kalau ada perempuan meninggal dunia, lakinya nangis sampai gerung-gerung, saya kurang tapi percaya. Bener? Bener, saya mau kurang tapi percaya. Kadang-kadang kudu saya tegesin, beneran nangis nggak? Jangan-jangan mata kanan nangis, mata kiri nyari janda. Masya Allah.
Tuh kadang-kadang ya Allah ya Karim, perempuan meninggal dunia secinta-cintanya suami, lempengan nguburin mah nginjeknya juga semangat. Ya, ketika istri meninggal dunia, laki bantuin nurunin jenazah suaminya, mulai ditutup pakai ketep, ngerti ketep? Ketep tuh dinding yang nutupin liang lahat, kadang-kadang dari bambu, kadang-kadang dari papan. Tuh kalau nutupin pakai ketep pelan-pelan, jangan digebrak-gebrak. Kan di orang dulu tuh begitu suka cerewet. Cuman kadang-kadang kalau lagi makam ini, ilmu buat kita, kalau lagi nguburin jangan semua ngomong. Ini mah kadang-kadang di kampung saya, di sini mah nggak tahu dah. Kampung saya ini kalau lagi makamin itu semua ngomong. Bang, ono belasono bang, bang itu jangan. Atuh bae yang ngomong. Kesianan, berisik. Sebab hadis mengatakan jangankan suara kita, tapak kaki kita aja itu orang-orang ahli kubur semua ngedenger. Makanya ada hadis yang meriwayatkan ketika kita masuk ke pemakaman, buka sendal kita. Kenapa? Karena tapak kaki kita tuh, suara sendal kita itu bikin kuping ahli kubur tuh panas, sakit, saking kencengnya. Tuh lagi nguburin, jangan semua ngomong. Biasanya ada amil-amil be yang ngarahin, bang, tutupin ketepnya, jangan digebrak-gebrak ketepnya. Tuh, tutupin pelan-pelan. Udah ditutup, diuruk, uruk pelan-pelan pakai tanah. Tuh laki mulai ngurukin, diinjek-injek. Ntar udah setengah ya nginjek nih, bersemangat banget. Ngapa bukan dari kemarin matinya gitu. Ada laki yang kayak begitu. Kalau ada pendem barang bininya, nggak pakai disuruh naik. Ya, masya Allah, tabarakallah. Tuh luar biasanya. Kalau ruh udah diangkat, udah nggak ada gunanya. Yang kedua, apa yang sepertiga selanjutnya? Yang seperti kedua, yang sepertiga kedua adalah wasulusun lidudi. Sepertiga dari badan kita yang kedua adalah punya siapa? Punya binatang yang ada di dalam tanah, punya belatung, punya cacing. Itu ntar kalau udah dipendem, masya Allah, kita udah nggak punya hak. Habis badan kita dimakan sama binatang tanah. Makanya nih badan yang gede-gede, Bang Jabul, saya, Teh Ica, itu lagi ditungguin itu. Nah, ini dia nih yang meninggal nih. Makanan gua nih gede bener, itu kata dia. Ini jasad kita lagi ditungguin sama belatung. Habis dimakan sama belatung, kecuali 5 jasad yang gak akan disentuh sama bahkan tanah pun gak berani gencet. Siapa? Yang pertama, ajsadul anbiya wal auliya illah. Jasadnya para anbiya dan para wali Allah. Itu nabi ketika dikuburkan, para wali ketika dikuburkan, sampai hari kiamat tidak ada satupun binatang, jangankan binatang tanah, tanah sendiri pun tidak berani menyentuh jasad para nabi dan aulia. Yang kedua, para hafal Quran. Orang yang penghafal Quran itu nanti ketika di alam barzah tidak akan, jasadnya tidak akan hancur. Yang ketiga, bahkan dalam satu riwayat dikatakan termasuk orang yang suka adzan. Nih makanya jangan, kalau dulu mah kan kalau adzan rebutan ya. Dulu mah kalau adzan rebutan, saya dulu zaman saya kecil itu kalau maghrib jam 6, setengah 6 dari rumah udah lari. Ngapain? Berebut mie pengen adzan. Tuh sekarang mah masa Allah maghrib udah lewat 15 menit belum ada yang adzan di masjid sono, masjid Jepang, Albania mah enggak. Dulu tuh marbot, termasuk marbot masjid tuh. Marbot masjid jangan sembarangan nama marbot masjid. Itu dimuliakan ternyata sama Allah. Mana buktinya? Belum lama di Bogor ketika ada pemakaman kena gusuran, ada satu makam begitu dibongkar mau dipindahin tulang belulungnya, begitu dibongkar itu jasadnya masih utuh, cuman kafannya doang kotor. Utuh, padahal meninggalnya di situ tertulis di batu nisannya meninggal tahun 1989. Saya baru lahir itu mah. Meninggal 1989, dibongkar tahun 2010 apa 2012 saya lupa, itu utuh masih jasadnya. Ditelusurin ternyata tuh orang marbot masjid yang ikhlas.
Masya Allah. Makanya ada di sini marbot. Jadi marbot udah nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah malu. Jaminannya diselamatkan di alam barzah. Makanya kita jangan suka sembarangan sama marbot. Itu Masya Allah dedikasinya luar biasa. Kalau yang ikhlas, dia bersihin masjid buat orang ibadah, dia jagain masjid buat orang ibadah, itu luar biasa jasanya seorang marbot. Makanya kalau di mana-mana di Jakarta itu marbot gajinya gede. Di Jakarta itu marbot gajinya UMK 4.900.000 tuh gaji marbot, ditanggung sama pemerintah. Tuh beda sama di Depok. Marbot pada belangsak semua marbot. Ya. Jangan sembarangan marbot. Makanya itu luar biasa. Kalau kita hafal Quran, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan aulia. Tapi kalau kita bisa hafal Quran, kita akan diselamatkan dari alam barzah. Susah ngapalin, apalagi udah tua begini, boro-boro ngapalin Quran, baca ayat kursi juga belentang-belentong. Boro-boro ngafalin Quran, baca Yasin, orang pada baca, kita ngobrol. Benar? Iya, mau saya nih, ini kan udah cakep nih silaturahim, cakep banget silaturahim, ngumpul duduk, begitu nyampe kumpul duduk, kalau ada yang mimpin zikir, mimpin tahlil, mimpin baca Yasin, ngikut baca Yasin. Ya Allah, saya miris banget tadi hati saya begitu saya nengok tuh Quran Yasin ditegeletakin di bawah. Pak RT subur baca Yasin, dia pakai baca Yasin pakai mic masih kagak kedengeran karena suara ngobrol. Ya, makanya saya bilang kalau lagi silaturahim datang duduk, udah kita ikutin dulu acara, ntar waktunya ngobrol. Saya lagi halangan Ustadz nggak baca, ya duduk be tenang, jangan mentang-mentang halangan terus lo ngajakin orang ngobrol. Tuh mentang-mentang dia halang, ilok segini banyaknya halangan semua, kan nggak mungkin. Baca, nggak bisa baca Yasin, baca kulhu. Sampai berapa? Sampai kelar baca Yasin, baca kulhu. Ya saya sering banget nih ngomel begini, enggak di sini doang, di mana-mana kalau arisan begitu. Kemarin di Sempu saya begitu juga, yang baca rawi nenek-nenek. Ya Allah, itu baca ya Nabi, sampai begitu saking apasnya udah kagak kuat. Saya omelin, emang yang muda habis udah di sini. Sampai yang baca rawi yang tua napas juga udah ngap-ngapan suruh baca rawi. Yang lebih kesel lagi emak-emak nenek-nenek sampai napas ampek dia baca rawi, yang muda lagi pada cekikikan. Kan kesel banget rasanya. Ada yang begitu pengen saya sambit, rasanya saya minimal hormatin yang baca. Besok jangan begitu lagi ya. Besok jangan begitu lagi ya. Besok jangan begitu lagi ya. Ya, biar kita dapat berkah. Kita kan ngumpul biar dapat berkah. Yasin tuh jantungnya, hatinya Quran. Kalau kita baca Yasin tuh fadilahnya banyak. Buat yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia itu disarankan banyakin baca Yasin. Makanya tahlilan yang bagus dari malam pertama, malam ketujuh bacain surah Yasin. Baca Yasin tuh hatinya Quran. Ya, jangan sampai orang lagi baca Yasin kita malah ngobrol. Tuh, sekarang kan udah canggih, handphone ada Qurannya. Ya, nggak punya wudhu megang mushaf nggak apa-apa, pegang handphone buka aplikasinya Quran, baca Yasin. Tuh, azan kan? Yang terakhir sebagai penutup, yang sepertiga terakhir adalah wa thulutsul linafsih. Yang ketiga itu punya kita. Apa yang punya kita? Amal kita. Makanya nih hidup kita banyakin banyak amal. Punya rezeki banyakin sedekah, banyakin infak. Nih kayak begini Bang Jabul ngundang kita sekalian arisan, sekalian 40 hari. Ini kan pakai dana, pakai duit, pakai biaya. Dia beli makanan, dia beli minuman. Itu kalau dia niatin sedekah buat almarhumah, ibunya, mertuanya, maka itu pahalanya nyampe kepada almarhumah tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang sedekah. Nah sekarang kita mumpung masih hidup, jangan ngarepin anak kita, gue mau punya anak banyak, ntar gue mati ada yang nyedekahin gue. Belum tentu, mohon maaf.
Kita kadang-kadang punya anak, orang tua dulu, orang tua atuh bisa ngurusin 10 anak. Orang tua dulu tanah berhektar-hektar banyak. Anaknya buru-buru nambahin, yang ada malah habisin. Jadi jangankan boro-boro tuh ceritanya Sidul. Biar kata dalam film tuh sebenarnya pendidikan buat kita. Haji Saben nih, Masya Allah, Benyamin itu ngabisin banda segitu banyaknya buat apaan? Nyekolahin anak sampai pergi haji kagak jadi dalam film. Kalau aslinya makan haji dia. Dalam film ngabisin banda, semua tanah dia jualin buat pendidikan anaknya, buat sekolah anaknya sampai perguruan tinggi, sampai dia nggak sempat haji. Itu orang tua punya banda seberapapun banyaknya buat siapa? Buat anak. Kita kan anak belum tentu mikirin orang tua. Makanya ini luar biasa ngajarin buat kita. Kita sebagai anak, sebagai keturunan, biar jadi keturunan yang soleh. Tugas kita apa? Kita yang udah ditinggal sama orang tua, yang pertama tugas kita istighfar lahumma. Banyak-banyakin istighfar buat orang tua. Makanya kalau sholat kan diajarin tuh, habis sholat jangan lantas kabur. Kita makan kadang-kadang habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus bangun kabur. Banyak baca minimal istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Istighfar buat orang tua, astaghfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal biasanya 3 kali. Baru baca Allahumma antas salam, jangan Allahumma lantas jalan. Allahumma antas salam, baca doa orang tua dikit, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah mau pergi-pergi dah silakan, itu minimal. Jangan sampai kita ngelupain doain orang tua. Tuh, karena keberkahan kita itu adanya di orang. Nah, kita berdoa mudah-mudahan almarhumah Ibu Aminah binti Haji Banin, seluruh keluarga besar kakek Haji Banin bin Haji Pendek selalu dalam kuburnya diberikan kenikmatan surga, mendapatkan taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diselamatkan dari segala macam fitnah kubur sampai nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Banyak salah, banyak kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Bukan bermaksud ngomelin, bukan bermaksud nasehatin. Ini introspeksi kita sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu, kita jadi semakin baik, ilmu kita amalin jadi bekal kita menuju akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.